Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu menempa hati menjadi kuat. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi pribadi yang tidak cengeng, pribadi yang benar-benar kokoh, pribadi yang benar-benar tahan banting dan ulet menghadapi kehidupan di dunia ini. Ketika kita berbicara tentang menempa kehidupan, itu berarti kita harus bisa membentuk hati kita, mendidik hati kita, atau melatih hati kita sedemikian rupa sehingga mampu untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yosua pasal 1 ayat 6 menyatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Di dalam ayat 7 lebih tegas lagi dinyatakan demikian, "Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh." Saya percaya ketika Alkitab berkata kita harus menguatkan dan menemukan hati kita, itu berarti kita yang harus mengambil inisiatif untuk melatih hati kita sehingga hati kita bisa ditempa menjadi kuat. Bukan hanya itu saja, kita harus menjadi pribadi yang aktif untuk melatih hati kita sehingga memiliki hati yang tangguh, hati yang kuat di dalam berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Alkitab berkata, Matius pasal 15 ayat 19, "Dari hatilah timbul segala pikiran jahat, perzinaan, percabulan, bahkan hujat, sumpah palsu, semuanya berasal dari hati." Dan sebagai orang percaya, kita harus mampu untuk menghandle hati kita, supaya jangan hati kita menjadi pemicu atau menjadi sebab kita bisa dikalahkan di dalam kehidupan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang ditempa menjadi kuat. Kita tahu bersama bahwa antara yang kita inginkan seringkali terjadi, antara yang kita inginkan dengan kehidupan ini berbeda. Antara yang kita mau dan yang kita alami bertolak belakang. Hal-hal inilah, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, mampu membuat kita menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang gampang sekali dikalahkan. Kita memiliki pribadi yang rapuh, tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi dengan hati yang kuat, yang bisa menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menempa hati kita menjadi kuat? Ada 3 cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat keputusan untuk menguasai hati kita. Artinya, kita yang memegang kendali atas hati kita. Kitalah yang menguasai hati kita. Eleanor Roosevelt mengatakan demikian, "Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa seizin." Artinya apa? Hanya kita yang bisa mengizinkan, hanya kita yang bisa memberi izin supaya hati kita terluka atau menjadi lemah. Tanpa seizin kita, tidak ada yang bisa menyakiti hati kita, tidak ada yang bisa melemahkan hati kita. Tanpa seizin kita, tidak ada yang satupun yang bisa membuat kehidupan kita menjadi kacau. Kita harus memegang kendali atas hati kita. Hanya kitalah yang mengizinkan dan memutuskan untuk hal-hal bisa terjadi di dalam diri kita. Tanpa seizin kita, tidak ada satu hal pun yang boleh mengganggu. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus bisa mengambil keputusan untuk menguasai hati kita. Kita harus mengendalikan hati kita. Dengan mengendalikan hati kita, kita menempa hati kita menjadi kuat dan sanggup melewati berbagai badai kehidupan. Yang kedua, kita menempa hati kita dengan menguatkan hati kita ketika mengalami berbagai persoalan. Amy Carmichael berkata demikian, "Jangan kaget ketika harus menghadapi kesulitan. Ketika angin bertiup kencang pada pohon, akarnya meregang dan tumbuh semakin kuat. Biarlah demikian dengan kita. Jangan kita menjadi lemah, menyerah pada setiap hembusan angin. Tetapi kita harus kuat dalam semangat untuk bertahan." Sebagai orang percaya, kita harus kuat. Berbagai persoalan yang datang silih berganti tidak boleh mengalahkan kita, tidak boleh menjatuhkan kita. Krisis demi krisis yang melanda kehidupan kita tidak boleh bisa melemahkan kita. Kita
harus menguatkan hati kita. Di saat-saat mengalami persoalan adalah saat-saat yang krusial buat hidup kita. Kita bisa mengalami kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mampu menguatkan hati kita di tengah persoalan yang datang. Karena dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang mampu menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita tahu, seorang pembuat kapal, ketika dia mempersiapkan perlengkapan atau bahan baku atau bahan untuk membuat kapal yang terbuat dari kayu, dia akan pergi mendaki gunung untuk mencari pohon atau mencari kayu yang terbaik yang berada di puncak gunung. Dan ketika dia sampai di puncak gunung itu, dia akan menebang pohon yang kuat yang sedang berdiri di puncak gunung. Pemikirannya sederhana. Jika pohon itu tetap berdiri di puncak gunung, itu berarti pohon itu sudah mampu dan sudah sanggup melewati berbagai badai yang terjadi. Jika pohon itu tetap berdiri, itu berarti pohon itu sudah melewati atau sudah melalui berbagai cuaca ekstrim yang terjadi. Hal yang sama yang harus kita bangun di dalam diri kita. Hati kita harus bisa kita kuatkan ketika sedang menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Ini penting. Sebagai orang percaya, itu yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, kita harus membangun sistem perlindungan buat hati kita. Artinya apa? Kita harus memperlengkapi pikiran kita dengan pemikiran yang kuat, yang bisa menghalau atau memblok hal-hal yang ingin menjatuhkan dan melemahkan kita. Pikiran kita harus kuat. Hati kita harus tetap waspada. Pikiran kita tetap waspada. Supaya ketika ada hal-hal yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin melemahkan kita, sanggup kita menghalaunya, sanggup kita menyingkirkannya, dan sanggup kita menaklukkannya. Ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu berarti bahwa Tuhan sudah mendesain bahwa kitalah pribadi yang sanggup untuk menjaga hati kita. Tuhan mempercayakan diri kita untuk bisa melatih hati kita, untuk bisa menjadi pribadi yang kuat. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap hati kita, bukan orang lain. Kita yang memegang otoritas atas hati kita, bukan orang lain. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus membangun sistem perlindungan hati kita sehingga bisa menghadapi berbagai situasi, berbagai hal, berbagai kondisi. Saya percaya Tuhan memberi kita tanggung jawab yang besar. Ini bukanlah tanggung jawab yang remeh, karena Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap hati kita, bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani setiap hari. Menjaga hati kita untuk tetap kuat, menjauhkan hal-hal yang bisa menjatuhkan dan melemahkan kita, itu hal yang penting buat kita. Jadi, sebagai orang percaya, mari kita harus tetap kuat dengan cara menempa hati kita. Karena dengan demikian, ketika kita bisa menempa hati kita, melatih hati kita menjadi kuat, kita sanggup menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita sanggup melewati berbagai tantangan, berbagai rintangan. Kita sanggup menang di dalam kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, demikian pelajaran tentang menempa hati yang kuat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.